saja seperti JavaScript. Namun kalau di TypeScript ini terdapat fitur seperti static typing di bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang statik seperti Java atau C++ seperti itu. Dan alasan kenapa kita harus menggunakan TypeScript adalah agar kita lebih mudah nantinya untuk maintain kode. Dan saat ini juga saya akan mempelajari terkait TypeScript, dan ada baiknya juga jika kalau memang kalian belum belajar terkait JavaScript, lebih baik pelajari JavaScript terlebih dulu, karena fundamental dari TypeScript sendiri adalah sama aja seperti JavaScript, tapi melainkan hanya ada seperti fitur seperti static type syntax seperti itu, seperti ya agar lebih aman lah kode kita, dan juga mudah di maintain juga untuk kedepannya, dan juga kita baca dan juga kita kembangkan struktur kodenya di suatu saat nanti juga akan lebih mudah nantinya. Dan untuk lebih jelas kalian bisa kunjungi di laman web ini, dan untuk materi PPT-nya nanti saya akan sediakan di deskripsi YouTube ini. Baik yang belum kenal terkait exercism, adalah ibaratnya ini seperti website untuk kita latihan terkait fundamental bahasa pemrograman yang kita pelajari seperti itu. Dan dari website ini juga disediakan berbagai macam tools atau juga bahasa pemrograman yang kita ingin pelajari. Nah, ini ada TypeScript dan JavaScript, dan kita bisa lihat di sini ada 69 tracks atau ya tools atau bahasa pemrograman yang disediakan untuk dipelajari. Dan di sini juga ada bahasa pemrograman seperti low level seperti C, C++, dan juga COBOL, dan juga bahasa-bahasa lainnya yang mungkin bagi saya juga kurang familiar sebenarnya. Dan karena saya sendiri ingin mengembangkan keterampilan dalam web dev khususnya juga TypeScript, maka dari itu nanti di channel ini nantinya akan saya push belajar terkait fundamental TypeScript dan juga JavaScript juga sebenarnya. Dan kalau di satu hari mungkin saya akan bikin satu atau dua video terkait progres itu. Dan jika kalian belum daftar, bisa kalian klik sini dan kalian bisa login atau daftar dulu seperti biasa, seperti kayak website-website pada umumnya. Namun berhubung saya di sini sudah daftar, maka tidak perlu lagi untuk daftar. Dan kalau kalian sudah daftar dan di sini berhubung saya ingin belajar TypeScript, maka saya pilih atau search aja di sini TypeScript. Nah, di sini. Dan di sini juga sebenarnya ada filter ya. Misal kita ingin belajar bahasa pemrograman yang konsepnya terkait OOP atau mungkin terkait prosedural atau fungsional, juga ada di bagian sini. Atau bahasa pemrograman yang static atau dynamic juga disediakan dari website ini. Dan menurutku ini juga menarik ya websitenya. Gak perlu lama-lama, langsung kita coba aja. Nah, ini bagian tampilan awalnya, dan di sini juga ada orang yang udah kontribusi terkait pembelajaran ini. Dan ini total orang yang sudah belajar terkait bahasa pemrograman ini di laman web ini khususnya. Dan ya, di sini ada 97 total exercise. Jadi
dengan adanya web exercise ini menurut saya juga agar kita belajar lebih terstruktur khususnya, dan juga lebih mudah kita untuk men-tracking progres kita sudah sejauh mana, dan nantinya juga tidak mudah untuk bergantung seperti belajar dari YouTube, karena itu juga bisa jadi bumerang buat kita sendiri nantinya. Dan langsung aja kita mulai di bagian pertama ini. Oke. Dan kalau soal dari pertama ini, kita disuruh atau diperintahkan untuk menulis hello world seperti itu. Dan di sini juga ada tutorialnya, progress. Nah, di sini juga diberikan dua opsi ya sebenarnya. Yang pertama, kita bisa mengerjakan melalui secara online dari via exercise editor ini, atau juga kalau kita ingin menulis kode dari latihan ini ke VS Code via CLI juga bisa dari perintah ini. Dan berhubung saya nanti langsung via editor dari bawaan exercise, mungkin kalian bisa pelajari sendiri terkait workload kali ini, yang dimana kalian nulis kodenya dari VS Code via CLI, nanti juga kalian push nantinya kodenya ke laman web ini, dan nantinya kalian bisa explore sendiri saja terkait hal itu. Oke, ini juga ada tutorialnya, nah ini bisa kalian baca-baca sendiri. Oke, kita lanjut, continue. Dan ini sebenarnya sudah saya kerjakan ya, sebenarnya. Dan ini sebenarnya kita disuruh untuk nulis hello world, dan ternyata kalau di TypeScript itu ketika kita membuat function dan kemudian functionnya itu keluarannya string, maka kita harus mendeklarasikan ya di sampingnya. Ya seperti kita mirip belajar seperti bahasa pemrograman yang static typing seperti itu, pasti ya nggak terlalu kaget. Cuma kalau bagi yang dari JavaScript baru ke TypeScript, itu juga agak membingungkan ya sebenarnya, karena kalau di JavaScript kan tidak ada standar khusus terkait tipe data atau static typing atau ya seperti itulah. Dan sini kita bisa tulis hello world dan keluarnya string. Coba kita submit. Ini juga proses, dan ini mungkin masih dikoreksi atau bagaimana ya, kurang tahu saya. Oke, ternyata sudah pas. Berhubung tadi juga sudah saya kerjakan kemarin, mungkin bisa saya kerjakan juga untuk soal selanjutnya atau latihan selanjutnya dari hal ini. Overview, kita cek progres kita. Jadi ternyata kita harus mark sebagai complete ya, biar kita bisa membuka level berikutnya. Oke, dan di sini juga ada pemberitahuan apakah kita mau share kode yang kita kerjakan kepada publik khususnya, dan kita bisa
share aja, single iteration. Oke, show me more. Size. Sebentar kita overview. Oke, bisa kita lanjut ke bagian kedua. To verse. Apa ini? To verse. Kita translate aja. Karena jujur saya sendiri juga agak kurang dalam bahasa Inggris dan juga masih belajar sebenarnya. Oke, dalam beberapa aksen bahasa Inggris saat mengucapkan to for bunyinya to for. Bayangkan sebuah toko memiliki penawaran liburan. Anda berbicara dengan sangat teman. Ntar kita kembaliin ke English. Oke, langsung kita coba aja. Ini menyangkut terkait kondisi sepertinya. Discal type. Sebentar. Apakah ini pakai if also ya? If your friend doesn't like you, give a joke. Next person like. Okay, wait. Kini solusinya, dan mohon maaf tadi sempat ada kendala juga, lupa untuk nge-record. Jadi sebenarnya itu dari instruksinya ini agak jelas sudah sebenarnya, cuma saya sendiri agak kurang memahami. Jadi di sini disuruh nulis kita name dengan parameter atau argumen ini, misalkan name, dan isinya atau value-nya itu you, dan pastikan kalau you ini kan string, berarti kita harus pas di bagian sininya itu string, biar TypeScript tahu bahwa kalau output dari function ini itu
string seperti itulah. Jadi ini kita bisa juga singkat sebenarnya pakai arrow function gini. Oke, ini kayaknya loh ya, setauku bisa sih, coba aja. Oke, seperti ini, coba. Kan sama aja. Jadi kalau ini termasuk arrow function yang dimana kita nggak perlu buka deklarasi tanda kurung seperti sebelumnya, dan juga return juga, karena di sini dari arrow sini kita langsung return otomatis dari arrow function tersebut. Dan juga kalau dari arrow function itu ada kelebihan tersendiri juga sebenarnya, cuma saya lupa terkait konsepnya. Jadi mungkin ya ini kita bisa submit sebelum lanjut bentar. Oke. You need to get this. You need to get this passing before you can submit. Oke, coba kita kembali. Oke, ternyata tadi sempat ada bug dan saya refresh, ternyata bisa. Oke. Dan oke, mungkin cuma ini saja yang saya pelajarin hari ini, dan semoga bisa ya tetap konsisten buat belajar terkait TypeScript ini. Dan buat kalian yang tertarik juga untuk belajar pemrograman khususnya secara fundamental, bisa kunjungi langsung saja website dari ini. Dan nanti juga linknya juga saya taruh di deskripsi atau PPT nanti. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.